biar fotonya makin kelihatan Kak. Mohon mohon. Mohon maaf, dimohon dimaafkan. Untuk mengisi saya panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli yawmin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa 'atasimu bil haqqi jami'an wa la tafarraqu al-ayat sadaqallahu al-'azim. Kepada yang saya hormati Bapak Pengawas TKSD, Korban Pertama, Bapak Kepala Sekolah, dan peserta seminar sosialisasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 Kecamatan Pendamping Kabupaten Brebes. Syukur alhamdulillah dalam suasana yang sejuk ini kita dapat berkumpul di sini tentu karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat dan semangat marilah kita haturkan kepada beliau Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut nanti sambutan-sambutan, dan acara inti adalah sosialisasi atau pemaparan dari beberapa narasumber calon guru penggerak. Dilanjut nanti adalah ada sesi tanya jawab atau refleksi tentang aksi nyata budaya positif, dan terakhir doa sekaligus nanti penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya amin amin ya rabbal alamin. Di barakat surat Al-Fatihah, mudah-mudahan acara dari awal hingga selesai mendapatkan keberkahan dan diberikan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan pertama akan dibawakan oleh beliau Ibu Aminah MPD sekaligus untuk membuka acara sosialisasi budaya positif calon guru penggerak. Kepada beliau Ibu Aminah MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yusrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati rekan kita yang terhormat pengawas TKSD Bapak Wantoro MPD, yang saya hormati Kepala SD, mungkin ini hanya perwakilan satu yang terhormat Bapak Haji Selamat Pagi SPD, yang saya hormati Bu Indah juga selaku Sohibullah di sini, ya Bu Ino, saya mohon maaf. Yang saya hormati juga Kepala SD Dugudang 4 Ibu Justanti, serta yang saya banggakan, saya cintai adalah para peserta seminar sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Dengan mengucap puji syukur kepada Ilahi atas limpahan rahmat hidayah inayahnya, alhamdulillah Bunda-bunda semua dan bapak-bapak semua bisa hadir mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir nanti kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan serta keberkahan. Mudah-mudahan acara ini yang diharapkan adalah selesai lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir kesempatan hari ini bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Mungkin nanti barangkali di angkatan 8 atau angkatan 9 monggo untuk bisa ikut. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Masih semangat kan, masih pagi walaupun suasana ini redup, tidak mengurangi Bapak Ibu untuk mengikuti seminar ini. Sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu kaitannya, yaitu kita mengawali di pagi hari. Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya dengan kita pada pagi hari berbaris, ya. Bapak Ibunya pagi-pagi nunggu di pintu gerbang masuk, murid-muridnya pada bersalaman, yaitu ucapan salam. Ini budaya-budaya seperti itu. Barangkali dilanjutkan lagi atau dengan kegiatan kebiasaan lagi, yaitu dengan misalnya pembacaan ayat-ayat suci yang pendek-pendek saja. Monggo Bapak Ibu, mau ada kesempatan ini, nanti mungkin ada sesi tanya jawab sekaligus, biar ini Bapak Ibu semua yang bisa mengambil manfaatnya apa itu dari hasil budaya positif tersebut. Sebetulnya masih banyak Bapak Ibu contoh-contoh budaya positif, terutama kita sendiri Bapak Ibu selaku guru sebagai pendidik, ya, kita juga menjadi teladan khususnya buat anak-anak kita. Berangkatnya panjenengan lebih awal. Ini adalah contoh-contoh yang budaya positif. Maksudnya apa? Biar anak itu, Bu guru itu datangnya pagi ini. Jangan murid sudah datang, sudah bel, panjenengan baru datang. Nah, ini adalah sikap-sikap yang positif ini yang nantinya akan bisa menunjukkan budaya positif. Pada kesempatan pagi hari ini, kegiatan seminar sosialisasi budaya positif ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pelaksanaan hari ini sosialisasi berjalan lancar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya sambutan kepada beliau Bapak Wantoro MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du.
Yang saya hormati rekan saya Bu Aminah SPDB, yang saya hormati Kepala SD Kepala SD Ketanggungan 6 Bu Indah Citraningsih SPD, yang saya hormati Bapak Haji Selamat Bakti SPD selaku Kepala SD Gebang Nomor 2. Yang saya hormati juga Ibu Sustanti, yang mungkin baca itu bahasa Inggris Bu, Sustanti bacanya Kus. Ibu Sustanti selaku Kepala SD Pukul Tengah 4 sekaligus sebagai CGP calon guru penggerak angkatan ke-7 itu. Ke-7 serta Bapak Ibu Dewan Guru dari Kafilah, bidang istilahnya Bu Sustanti ini. Kafilah SD Ketanggungan. Oh ya, SD Pukul Tengah 4, kemudian Ketanggungan 6, dan dari SD Gebang Nomor 2. Alhamdulillah hari ini bisa hadir untuk bersama-sama mengikuti seminar budaya positif, atau ini adalah salah satu bagian dari aksi nyata tentang sosialisasi budaya positif. Budaya positif ada 6 macam ya Bu. Ya, ada 6 macam itu nanti akan diuraikan oleh pemakalah itu nanti. Saya hanya sekedar mengantarkan. Kemudian pelaksanaan budaya positif itu dalam rangka untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhir di kegiatan pembelajaran itu, tujuan akhir bahkan di tujuan pendidikan nasional, tujuan akhirnya adalah untuk mencapai karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 karakter itu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berpikiran kritis, bernalar kritis ya. Jadi tujuan akhirnya itu bukan guru yang yang berkualitas, guru yang pinter, guru yang cerdas. Itu pemerintah melaksanakan program guru penggerak. Tujuan akhirnya adalah siswa yang mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada Ibu Indah Citraningsih SPD, Bu Sustanti SPD, dan Bu Roisa. Mudah-mudahan hasil ini berjalan lancar dan akan lulus sebagai guru penggerak nanti angkatan 7, sehingga bisa mencerdaskan anak didik kita, termasuk juga untuk menambah atau meningkatkan karir ibu ke depannya. Karena karir sebagai karir dunia pendidikan itu harus dari guru penggerak itu agar bisa karirnya semakin meningkat. Baik itu sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas, kemudian mungkin sebagai kepala dinas ke depannya, karena kita kan tidak tahu ke depan. Siapa tahu Bu Carida ke depan diganti oleh Bu Sustanti atau Bu Indah Citraningsih atau Bu Roisa ke depan, kita tidak tahu ya. Atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini yang tujuan yang lain adalah bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya agar mengikuti jejak untuk mengikuti atau mendaftar sebagai guru penggerak. Masih terbuka, baik yang sudah ASN maupun yang masih Wiyata Bakti. Jadi guru penggerak itu tidak untuk guru ASN saja, tapi yang masih Wiyata Bakti asal usianya itu belum 50 tahun. Kemudian sudah S1 belum 50 tahun. Kedepannya insya Allah akan sangat berguna pada kita semua. Jadi moto guru penggerak itu mulai dari bergerak dan menggerakkan, ya itu di guru penggerak. Di Bapak Ibu juga begitu. Untuk menjadi guru penggerak itu kan harus tergerak dulu, hatinya tergerak. Saya betul-betul tergerak untuk ikut daftar atau ikut sebagai guru penggerak. Setelah itu menggerakkan teman-teman kita agar bisa mengamalkan atau mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh selama pendidikan calon guru penggerak kepada siswa, sehingga akan tercapai siswa yang berkarakter, berpengetahuan luas, dan
terampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Wandoro. Selanjutnya sambutan beliau dari Bapak Kepala Sekolah SDN Kubang beliau Bapak Haji Selamat Bagi waktu dekat Dr. Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak calon haji Wandoro SPDN. Amin, amin, amin. Ibu Aminah SPDN. Setelah Pak Wandoro nanti Bu Aminah juga tersebutkan calon haji. Amin. CGP calon guru penggerak. Yang pertama saya sebut dulu tuan rumah karena tidak akan terselenggara manakala Bu Indah tidak menggerakkan. Bu Indah Citraningsih, panggilan akrabnya Bunda Incit. Bunda Incit. Akrab saya saja, yang lain tidak pernah ada. Kemudian Ibu Dustanti yang saya kenal sekali karena pernah bersama dalam satu atap 7 tahun sampai 8 tahun. Dan Ibu Roisah, saat ini beliau ada di naungan kami, Keluarga Besar SD Negeri Kupang 2. Bapak Ibu, para sami'in yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan sambutan saya yang insyaallah singkat, saya sampaikan terima kasih kepada Mas Zainal. Saya melihat ada bergerak dan menggerakkan. Walaupun kurang tak satunya yang menggerakkan, kalimat aktif di sana. Yang pertama disebutkan saya tadi, Pak Wandoro MPD, Bu Aminah MPD, saya belum MPD. Ada SD6 gurunya Mbak Indah mungkin tidak tahu, Pak Syafi'i juga MPD, tapi tidak ada yang tahu. Mantunya Pak Darjo. Di sini berarti tidak ada Mas Fi ya, ada di kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu saya sampaikan selamat kepada ketiga sahabat kita, keluarga kita, saudara kita yang sudah masuk pada jajaran CGP, calon guru gerak. Tanpa terasa saya pun tanpa mendaftar sudah masuk dalam CGP, calon guru pensiun. Selamat atas kepercayaan pemerintah kepada bertiga untuk menjadi motor penggerak, untuk menjadi pionir bagi teman-temannya yang pada akhirnya siswa-siswa yang menjadi objek untuk menuju pada pelajar Pancasila yang sebenarnya itu sudah diawali di madrasah. Ustadz-ustadz kita itu sudah mengamalkan bagaimana pelajar Pancasila. Di Indonesia sebenarnya telat dibanding dengan para ustadz. Di CGP apa namanya? Zoom ya itu ya. Jimmy sepanjang ini saya ngalami 2 atau 3 kali. Saya sampaikan kepada teman-teman, terutama Bu Roisa, Bu Tanti, mengapa harus seperti ini? Padahal guru penggerak justru harus menjadi pionir, bahwa waktu-waktu yang terbuang bersama siswa tanamkan dalam diri guru penggerak untuk segera mencari waktu pengganti, sehingga tidak ada istilah murid atau siswa dirugikan dalam hak belajarnya. Bergerak dan menggerakkan. Ini saya gabungkan dengan tugas saya dari PGRI juga. Walaupun tidak ada hubungannya, tapi insya Allah mudah-mudahan terhubung ya, dihubung-hubungkan aja. Tergerak
adanya program-program apapun dari pemerintah maupun siapapun yang berprogram baik, tergerak hatinya untuk mengikutinya. Kemudian bergerak dia sendiri untuk masuk dalam gerakan itu. Setelah masuk merasakan diri, itba binafsik, awali dari diri sendiri dalam sebuah kebaikan. Kemudian menggerakkan teman-teman se-SD-nya, teman-teman selingkupnya untuk masuk pada pergerakan yang kebaikan itu. Warna biru adalah warna biru langit, di mana cita-cita kita gantungkan di langit, agar manusia-manusia kecil merupakan titipan pemerintah, titipan bangsa, dapat kita didik untuk bisa bercita-cita setinggi langit, meraih cita-citanya, kita antarkan mereka. Begitu pula dari biru langit itulah lahir sebuah rumah kecil yang namanya Rumah Yatim PGRI Biru Langit. Guru penggerak tergerak akan nama itu, kemudian bergerak dirinya untuk masuk dalam donatur, menggerakkan teman-temannya dalam satu SD untuk bisa masuk dalam donatur. Itulah termasuk juga dalam pendidikan guru penggerak. Saya yakin itu masuk. Sebab guru penggerak bukan hanya di pendidikan saja, tapi di luar pendidikan yang merupakan kebaikan apapun, kita ikut di dalamnya. Oleh karena itu, saya mohon kepada teman-teman guru penggerak, di mana ada kebaikan, kita masuk tergerak, kemudian menjadi penggerak, dan kita menggerakkan semua potensi yang ada di lingkungan kita, bukan hanya di sekolah, mungkin di lingkungannya. Gerakan-gerakan di lingkungan ini masih ayam nih, biasanya luar biasa dalam pergerakan di luar pendidikan ya. Dia menjadi tim SAR, menjadi anggota kemanusiaan ya, itu walaupun dia sendiri kadang-kadang lupa ya, lupa perjalanannya. Sambutan saya hanya itu saja, sekedar mengingatkan kepada kita, mari kita betul-betul baik jadi guru penggerak maupun tidak menjadi guru penggerak atau belum menjadi guru penggerak, tetaplah pada sebuah keputusan kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas siswa-siswa kita. Semua diawali dengan kesusahan, kepayahan, insya Allah nanti masuk pada satu kebahagiaan. Tidak ada kehidupan yang tanpa lelah, tidak ada perjuangan yang tanpa lelah. Tetaplah istiqomah sehingga bismillah berubah menjadi hamdalah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan sosialisasi budaya positif. Di sini ada 3 narasumber. Yang pertama ada Ibu Mina Citra Ningsih SPDSD, yang kedua ada Ibu Justanti SPDSD, dan yang ketiga ada Ibu Roisa SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas TKSD, yaitu Bu Aminah dan Pak Mantero. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gebang 2, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Gebang 2. Baiklah, pada hari ini langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, sekarang kita permainan kepal tangan.
Seandainya di tangan Bapak Ibu ada barang yang berharga, maka Bapak Ibu akan membuka tangan itu atau tidak Bapak Ibu? Ada orang-orang? Tidak. Berarti sebenarnya siapa yang dapat mengontrol diri kita untuk membuka dan menutup tangan kita? Ya, diri kita sendiri. Ya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita. Tidak bisa orang lain mengontrol diri kita. Baik, berhubungan dengan teori kontrol, yaitu ada perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kenapa disebut ilusi? Karena sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kenapa murid itu bisa mengikuti kita? Karena murid itu mengizinkan dirinya untuk mengikuti kita. Itu yang sebenarnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu justru kadang membuat down ya kritik itu. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kalau diri kita tidak menerima penguatan tersebut, ya tidak akan ada perubahan. Jadi tetap yang mengontrol diri kita adalah diri. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Itu sebenarnya tidak benar ya. Karena meskipun anak-anak mereka punya hak untuk menentukan pilihan yang mana yang akan dia pilih. Selanjutnya Bapak Ibu, baik sebelum ke stimulus respon, untuk semangatnya tepuk tunggal seperti ini ya Bu. Kalau tunggal berarti satu, tepuk tunggal ya seperti itu ya, tepuk ganda ya. Terima kasih. Selanjutnya di sini, bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini ada teori stimulus respon, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita, tentang dunia. Selanjutnya pada stimulus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada teori stimulus, saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu pada stimulus respon. Kemudian teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir model berpikir menang kalah. Teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Selanjutnya arti kata disiplin. Disiplin yang kita pahami biasanya berkaitan dengan hukuman, aturan, taat, patuh ya. Padahal di sini disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Belajar itu jika kita pahami artinya banyak ya, bisa belajar dari kesalahan, bisa belajar akan sesuatu ya. Disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara, seseorang yang memiliki kedisiplinan atau disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan dan universal. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan, yaitu ada beberapa yang sudah disepakati oleh organisasi di sini. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang pertama. Kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada lagi IPRO, Primary Youth Program atau PYP, ada toleransi, rasa hormat dan sebagainya. Berarti nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai karakter ya, yang baik. Selanjutnya langsung saja teori motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi, yaitu ada eksternal dan ada internal. Nomor satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi saya melakukan sesuatu, takut dihukum, karena saya tidak nyaman, jadi saya tidak melakukan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Saya ingin melakukan sesuatu karena saya ingin mendapatkan hadiah atau imbalan atau pujian. Saya ingin ingin dipuji oleh kepala sekolah dan lain-lain itu. Pamrih berarti Bu ya? Ya. Selanjutnya yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Dan ini yang nomor 3 itu adalah motivasi internal dalam diri. Jadi karena memang kesadaran dari dirinya sendiri menjadi manusia yang lebih baik atau bertanggung jawab. Selanjutnya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Kenapa coba Bu? Bu, kenapa kita harus menggunakan helm? Ya, selamat. Ya, selamat. Tapi kalau kita menganggap itu sebagai peraturan, banyak yang melanggar ya. Tapi kalau kita sudah meyakini bahwa menggunakan helm itu demi keamanan kita agar terhindar dari kecelakaan, pasti kita akan menggunakan itu. Ya. Betul. Selanjutnya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, keyakinan kelas berbeda dengan peraturan ya. Kalau keyakinan itu apa yang kita yakini, nilai-nilai tersebut. Ya, ini perbedaan peraturan dan keyakinan ya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, contohnya. Kalau keyakinan itu berarti termasuk tanggung jawab ya. Dan ini ada juga contoh-contoh yang lainnya. Baik, kita lanjut. Ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Jadi kita melibatkan peserta didik di dalam kelas. Keyakinan apa nih yang nanti ada di dalam kelas kita dalam pembelajaran? Di situ ada menghargai diri sendiri, rajin, tepat waktu, menghargai orang lain, kemudian sopan santun dan sebagainya. Ya. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian seseorang yang bersifat memaksa, menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Hukuman ini tidak dianjurkan Bapak Ibu karena itu akan menyakiti anak dan tidak baik untuk psikisnya dan juga fisiknya. Selanjutnya, penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Sebenarnya saya biasanya di sekolah kalau pelaksanaan upacara, saya biasanya memberi sertifikat kepada peserta didik yang mengikuti upacara paling tertib. Tapi setelah saya mempelajari ini, saya menyadari bahwa anak tersebut tertib itu karena ingin mendapatkan sertifikat. Dan setelah saya mempelajari ini, akhirnya saya tidak memberikan sertifikat, namun saya memberikan penguatan positif, motivasi. Dan saya ingin anak-anak saya itu tertib bukan karena hadiah, tapi karena kesadarannya sendiri.
Baik, lanjut kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu cinta kasih atau ingin diterima. Yang kedua penguasaan, ada untuk kesenangan. Yang selanjutnya kebebasan, dan yang terakhir survive atau kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Selanjutnya yaitu tentang restitusi. Sini. Waktu. Sini. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Santi dan Bu Indah. Saya langsung saja meneruskan materi berikutnya tanpa harus mengulang lagi dari awal. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Tepuk tunggal. Masih setengah, kayaknya masih kurang semangatnya. Tepuk tunggal, tepuk ganda. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Di sini kita sebagai guru tentunya banyak tantangannya, ya. Di sini Dian Bosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Jadi kita itu harus meninjau apakah pembelajaran kita sudah efektif belum sih dalam menghadapi masalah anak. Penyelesaian kita sudah tepat atau belum? Oke, di sini ada teori posisi kontrol, ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Posisi ini biasanya menggunakan hukuman fisik dan verbal itu ucapan ya Bapak Ibu, dan selalu menggunakan sistem untuk menekan peserta didik. Dalam posisi ini saya punya pengalaman ya Bapak Ibu. Dulu yang sekarang kelas 4 bersama Budian, anak kelas 4 itu 2 tahun sebelumnya bersama saya. Kelas 2 dan kelas 3-nya itu bersama saya. Terus terang, saya juga sering menghukum anak. Sebelum saya belajar mobil ini, mungkin Pak, anak saya bilang ini, Bunda tuh kayak Kak Ros. Itu ucapan anak saya. Tapi saya agak senang dibilang kayak Kak Ros, meskipun galak. Tapi saya banget loh sama opini dia. Betul. Dan pasti ketika ditanya anak SD kedua, kenal Bu Ronisa, kenal masih galak kan? Gitu biasanya. Dan saya tidak masalah bilang galak, karena memang di situ saya menghukum tapi tidak fisik. Saya dengan hukuman yang mendidik. Tapi setelah saya mempelajari modul ini Bapak Ibu, saya gemetar dan tak terasa saya menangis ketika saya pertama mempelajari modul ini. Karena saya merasa sangat bersalah. Selama ini yang saya pelajari di kuliah dulu itu ada reward dan punishment. Punishment itu hukuman, reward itu penghargaan. Tapi ternyata salah. Dan saya menyakiti siswa didik saya dan juga anak saya. Dan paginya akhirnya saya meminta maaf kepada anak-anak. Kakak, Bu Guru minta maaf. Bu Guru sering menghukum kamu. Dan anak-anak di situ tercipta suasana haru akhirnya. Bu Guru minta maaf, mau gak maafin Bu Guru? Iya Bu, tapi nggak apa-apa, yang saya ini juga melanggar kok Bu, kata anak. Itu penghukum Bapak Ibu. Jadi ada hati anak atau fisik anak tersakiti. Dan tak terasa juga kita kadang secara verbal, secara ucapan, kadang ucapan kita nada tinggi. Jangan gitu. Atau mungkin secara lembut tapi nyelekit. Kamu begini, kamu ngakak. Dan usia SD itu biasanya ingatannya itu panjang Ibu. Kita aja masih ingat memori-memori di SD. Saya pernah
pernah dulu waktu di SD Cikesalon 1, karena sebelum di SD Kepulauan 2 saya di sana. Tadinya saya 5 tahun di SD Muhammadiyah itu saya mengajar kelas 5. Tiba-tiba saya karena di sana kurang guru, saya ditugaskan sebagai kelas 1, kelas 2 dan operator. Saya pertama masuk, kemudian saya menerangkan. Anak tiba-tiba nangis Bapak Ibu. Kalau kamu kenapa? Takut sama guru. Padahal saya tidak dalam kondisi marah. Mungkin saya judes, muka saya atau bagaimana, atau ucapan saya mungkin saya sudah terbiasa berbicara keras. Itu. Jadi di sini verbal. Dan saat itu saya berusaha mengubah diri saya. Saya harus jadi anak-anak. Saya harus lebih lembut lagi. Saya harus belajar linguistiknya, public speakingnya gimana supaya anak tidak merasa takut, tidak merasa tertekan. Itu, ya. Itu posisi penghukum Bapak Ibu. Contohnya diri saya sendiri itu tadi. Sebelum saya belajar modul ini. Kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah. Contoh ada satu anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita berbicara, ibu kecewa banget, kamu tuh kayak gini. Kamu tuh begini, dan itu tuh membuat anak merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut dan akan membuat peserta didik merasa buruk tentang dirinya. Kamu kok mencuri sih kak? Cuma begitu. Ibu kecewa banget. Ya. Jadi anak itu akan merasa buruk, ya, tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Selanjutnya sebagai teman. Ketika anak melakukan pelanggaran, kemudian kita merayu dia, ayolah kak, jangan seperti itu demi ibu ya, oke? Demi ibu, oke tos dulu. Nah itu sebagai teman ya. Tapi di sini ada kekurangan. Kalau sebagai teman biasanya anak itu akan apa ya, agak kurang sopan ya pada guru. Yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau, monitor. Maksudnya guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku peserta didik yang diawasi. Diawasi terus anak. Yang kelima sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Contoh kemarin di kelas saya sendiri, siswa itu bermain bola di kelas, kemudian bolanya itu kena lampunya pecah. Ya kakak yang tadi main bola saya panggil, kakak kenapa kok lampunya pecah? Ini tuh bermainnya di kelas gitu. Terus gimana tuh ini cara solusinya bagaimana? Dan anak bisa menjawab, ya ini bro pengganti lampunya. Nah itu, jadi tanpa kita menghukum, anak akan tahu solusinya. Oh ya saya berbuat salah, dan itu menurut saya lebih mendidik yang manusiawi, maksudnya daripada kita langsung dihukum, anak langsung dihukum gitu kan. Itu. Oke, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, posisi mana yang paling tepat? Ada yang bisa berpendapat? Enggak? Posisi mana yang paling tepat? Monggo, Bu Ratia, posisi mana yang paling tepat menurut ini Bu kelas 1 nih? Monggo Bu. Maju ini pendek, maju bentar, biar tidak ngantuk. Pembuat dasar kesalahan, teman, pemantau, kemudian manajer. Kalau saya menerapkannya pada kelas 1 biasanya nggak pakai hukuman Bu, karena dia kan masih anak-anak ya. Jadi kadang gurunya tegas aja, dia langsung diam, nangis. Jadi saya hanya bisa itu menasihati aja, belum bisa memberi hukuman atau apa. Itu yang saya lakukan di kelas. Ya, tepuk tangan buat Pura atas pendapatnya. Ya, jadi yang jelas jawabannya bukan penghukum ya. Oke, langsung saja. Dari 5 ini, posisi manajer, inilah yang
paling tepat, yaitu di mana posisi ini peserta didik dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Karena tadi kalau manajer itu anak dikasih kesempatan untuk memperbaiki, mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ini ada cuplikan contoh-contoh 5 posisi kontrol tadi. Sebentar lagi aku ini insya Allah segera selesai. Nah ini sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok. Apa secara berbeda juga ya dasar pemalas. Kali terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yang kedua posisi pembuat merasa bersama. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Ini lanjut posisi sebagai teman ya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya sebagai posisi pemantau. Naren!
pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Jadi kalau pemantau pasti menerapkan peraturannya ya. Konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini yang terakhir sebagai manajer. Naren! Masih tetap ya suaranya Selamat pagi, meningkat. Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya itu sebagai manajer. Jadi kalau manajer itu memberi solusi, ya, dan anak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Berikutnya ini materi yang terakhir, masih berhubungan dengan restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tadi prakteknya sudah ada tadi yang di manajer ya, jadi memperbaiki kesalahan anak. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang akan memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapat kembali harga dirinya. Next, ini sedikit restitusi, ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya dialognya yang pertama itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi ketika anak buat salah, kita itu mengeluarkan kalimat yang seolah memaklumi. Gak apa-apa Kak, kamu marah. Itu juga kalau ada di posisi kamu pasti itu marah. Tapi gitu. Jadi nanti ada dialog selanjutnya. Supaya apa? Anak yang tadinya marah ketika dibilang kayak gitu pasti akan meredam kemarahannya. Gitu. Jadi apa-apa, kamu marah. Ibu juga kalau ada di posisi kamu mungkin akan marah gitu. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti semua pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kata-katanya seperti itu. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kenapa kamu marah? Itu tadi si A mungkin saya Bu gitu. Kemudian kita
Jadi mencari tahu dulu permasalahannya bagaimana ya, alasannya kenapa. Jadi kita jangan langsung memberi hukuman begitu saja. Bahkan hukuman itu tidak dihancurkan, tidak diperbolehkan. Lanjut menanyakan keyakinan. Setelah itu keyakinan apa yang kita sudah sepakati? Keyakinan apa yang kamu langgar dengan kamu berantem semua? Ini menyayangi teman lo. Terus bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Terutama yang berantem itu kancingnya copot. Saya ini berdua harus menjadi kancingnya. Saya harus minta maaf di situ ya Bu. Jadi dialog positif aja gitu. Tanpa kita mengeluarkan energi yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah ini. Ini memang prakteknya memang ada yang mudah, tapi ada anak yang lebih sulit gitu. Mungkin beberapa restitusi. Lanjut, setelah 3 tahap itu dilakukan, guru dapat menanyakan pada anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi tadi sudah ya. Selanjutnya ini ya kan langsung dipercepat aja nih, langsung ke videonya. Ini saya praktek benar. Kalau udah ya nggak usah apa-apa, sebut langsung aja. Ya itu praktek saya ini tidak terdengar suaranya. Ini anak saya kelas 3. KEK ini kesiangan terus. Bahkan sering tidak masuk. 1 minggu tidak masuknya 4 kali. Saya datang ke rumah sudah 3 kali. Berusaha berdialog dengan orang tuanya. Bahkan saya pernah menghubung dia, tapi waktu itu saya belum ikut CGT Bu. Sudah dihukum sudah, diajak ngobrol ya. Kemudian kemarin saya praktek restitusi ini kepada anak tersebut. Ya alhamdulillah yang tadinya 1 minggu itu nggak berangkatnya tadi banyak sekali. Sekarang mungkin hanya seminggu nggak berangkat 1 kali, kadang kesiangan. Dan saya menyelidiki kenapa anak ini. Ternyata ibunya itu ada di luar negeri. Ayahnya kerja ngambang. Jadi saya ketiga kali ke rumahnya belum pernah ketemu sama orang tuanya, ngambil rapor aja ya, ngambil liliknya. Itu jadi kembali ke tadi kebutuhan dasar manusia. Kesimpulannya sebenarnya anak ini ingin dicintai, ingin disayangi sama orang tuanya. Saya pernah berkata sama ibunya bilang apa? Bilangnya tanyain aja Bu sama ayahnya. Gitu. Jadi anak ini sebenarnya orang tuanya tidak broken home-nya, tidak bercerai, tapi seperti itu ya. Jadi kita harus cari tahu kenapa nih anak kita kok begitu, pasti ada alasannya gitu ya. Akhirnya sekarang setelah dilusti beberapa kali ada peningkatan disiplin manusia untuk berangkatnya itu tadi, alhamdulillah gitu. Kemudian saya juga pendekatan, mungkin karena dia kangen sama ibunya, cara nelpon dan sebagainya. Lanjut berikutnya. Ini penerapan budaya positif yang sudah terlaksana di SD Negeri Bangun 2. Pertama, itu pembelajaran yang menyenangkan ya Bapak Ibu. Ini anak gendong-gendongan, padahal ini materinya diskusi, tapi sebelum diskusi mengambil soal, anak berbaris di sana, gendong-gendongan gitu. Jadi anak senang ya Bu ya. Dan kita tidak terpaku di kelas terus mengerjakan LKS, nulis, mengerjakan. Betapa berlinya gitu pembelajaran kita gitu. Padahal kita bisa moving class, kita bisa di lapangan, kita bisa di musola, disesuaikan dengan materi. Selanjutnya itu menanam tanaman. Di situ anak tiap hari menyirami, di situ penanaman cinta terhadap lingkungan. Di sini prakteknya terus terang masih agak bolong-bolong. Dan ada guru yang tanya, Bu kenapa berdiri di depan, disuruh kepala sekolah? Yang tanya ke saya gitu. Saya tidak disuruh sama pengapunten Pak Haji, tapi memang sebenarnya saya sudah melakukan ini waktu dulu saya di SD Muhammadiyah. Bahkan jam 6 sudah standby di jembatan menyambut anak, dan tidak hanya menyambut anak, tidak hanya salam, ketika kancing bajunya codot itu dijahitin sama bu gurunya langsung. Ininya ya, copot ya kancingnya gitu. Kalau ada baju yang belum masuk Kak, rapikan dulu gitu. Itu tujuannya ya. Itu ada kebiasaan dari sholat duha, kemudian sholat duha
ajarkan ke anak-anak, dan saya juga pernah mengikuti oleh dokter gigi ya. Jadi cara menyikat gigi yang benar saya ajarkan ke anak-anak juga. Kemudian di sini ada membuat karya sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Ada proyek ya, membuat karya di situ. Kebetulan materi saya gambar dekoratif, itu membuat portofolio tapi di depannya gambar dekoratif seperti batik-batik dan sebagainya. Ya, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita terapkan budaya positif di sekolah itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diakhiri dengan tepuk semangat ya. Bapak Ibu, tepuk semangat. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semua. Monggo, ini masih jam 11.58. Dan ada yang mau ditanggapi atau bertanya? Boleh bertanya, boleh menanggapi. 2 atau 3 lagi ya. Nanti baru kita tutup dengan doa. Karena ini jam 11.56. 4 menit lagi kita tutup nih, Bapak Ibu. 11.56. Monggo ada waktu 4 menit untuk menanggapi atau bertanya. Dari Duku Tengah 4. Tuhan yang kedua, SD Ketanggan 6, monggo. Perwakilan aja, Bu. Oh, perwakilan dari SD yang diwajibkan itu aja. Monggo, Mbak Ida. Iya. Oh, ya Mbak Ida terus ya. Iya, monggo Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dalam acara kali ini saya ingin menanggapi atas materi yang disampaikan oleh Ibu Justanti, Ibu Indah Citraningsih, dan Ibu Rosa. Saya ingin menanggapi tentang budaya positif, sosialisasi budaya positif. Banyak materi yang bermanfaat sekali yang baru saya tahu hari ini, dan kita akan berusaha membudayakan. Seperti yang disampaikan tadi, ada 5S dan Lisa Mudita, kemudian Jumat Sehat, dan selanjutnya ada Jumat Bersedekah yang alhamdulillah di sini ada beberapa yang sudah berjalan di SD kami. Dan diharapkan kelanjutannya akan terus kami usahakan agar berjalan ke depannya ya Bu ya. Dan kami dengan adanya sosialisasi budaya positif ini yang tentunya sangat bermanfaat sekali, saya mengucapkan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Enda dari SD Negeri Duku Tengah 4. Atas waktunya. Di sini mungkin hanya memberikan sedikit tanggapan, bukan pertanyaan, karena menurut saya pribadi sudah banyak jawaban yang tidak usah kami tanyakan. Hanya sekilas untuk budaya positif di masing-masing itu, saya yakin bukan cuma musim guru penggerak saja. Saya yakin sekali dari dulu, karena saya juga mengalami masa-masa sekolah SD, TK, SMP. Budaya itu sebenarnya sudah ada. Memang ada beberapa yang dilestarikan, ada yang bukan digunakan, mungkin menghilang dengan sendirinya karena memang ada suatu lain hal. Dengan adanya program guru penggerak ini, ya terima kasih telah mengingatkan kami dalam arti hal-hal yang positif yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan menjadi pembelajaran kami. Mudah-mudahan kita semakin baik lagi ke depannya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari SD Kupanggung 2 ingin menanggapi bahwa budaya positif itu adalah budaya yang tidak bernilai negatif. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Indah bahwa dengan nyanyian-nyanyian itu saya sangat setuju sekali. Dan itu luas lingkaran, TF kuadrat, terus dilakukan sangat bagus sekali. Apa yang disampaikan ini bisa kita praktekkan dan baik. Ibu Roisa tadi menyampaikan dengan sangat tersentuh hatinya ketika mempraktekkan ini ya, baik ya. Ya, dan apabila betul-betul materi ini kita pahami dan kita praktekkan akan membawa perubahan tidak hanya kepada kita, pada guru, tapi juga kepada siswa yang demikian Bu, tak kabar saya Bu, ya tidak ada yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu azan, Bapak Ibu nanti setelah ini melaksanakan sholat di rumah masing-masing gitu. Jadi Siap. untuk acara tanya jawab dan tanggapan kita sudahi, memasuki acara berikutnya doa. Sebentar akan disampaikan oleh Mas Sartijan Ambar Arfian. Kepada Mas Sartijan, monggo kami persilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah masuk acara yang penutup. Semoga kita semua mendapatkan kenikmatan dan keberkahan bagi kita semua. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يعفي نعمك مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أحوال الأفعال وتقضي لنا بها من جميع حيثيات وتظهرنا بها من جميع الشيئات وترفع بها إنك أعلى درجات وتبلغنا بها بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وحينا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركات وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الجنة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصبر عنا بحق قرآن النبي ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربي أوشدني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وعملا صالحا ترضاه وأسلم في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خير العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين